Inter Milan, sukses menghancurkan juara bertahan Napoli dengan skor telak 0-3 pada laga lanjutan pekan ke-14 Serie A musim ini. Pertandingan antara dua tim penantang gelar tersebut berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, pada Senin dini hari tadi. Gol pembuka Nerazzurri dicetak oleh Hakan Calhanoglu di menit ke-44 melalui tembakan keras yang menembus gawang Napoli. Inter kemudian menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol cantik Nicolo Barella pada menit ke-61. Marcus Thuram mencetak gol penutup kemenangan Inter 3-0 atas Napoli pada menit ke-85 setelah memaksimalkan umpan silang Juan Cuadrado. Dengan hasil tersebut maka pasukan Simone Inzaghi sejauh ini belum tersentuh menghadapi tim-tim kuat di Serie A. La Beniamata kembali menggusur Juventus dari puncak klasemen dengan mengoleksi 35 poin dari 14 laga. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa laga melawan Napoli malam tadi menjadi ujian seberapa kuat timnya. Sang pelatih berbicara kepada DAZN setelah pertandingan dan memperingatkan agar tidak memandang Nerazzurri sebagai favorit juara. Kami sangat puas setelah mengalahkan juara bertahan Napoli, ungkap Inzaghi. Tetapi masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan, dan kami akan terus bekerja seperti yang kami lakukan dalam 3,5 bulan terakhir. Pertandingan malam ini adalah ujian seberapa kuat sebenarnya tim ini secara keseluruhan. Kami kehilangan De Vrij setelah 18 menit, namun saya memiliki Bisek yang tersedia, dan Carlos Augusto yang belum pernah bermain dalam skema 3 back sejak dia berada di Monza. Saya tidak ingin memindahkan Darmian, mengingat menjaga Kvaratskhelia merupakan tugas yang sangat sulit, tetapi Darmian melakukannya dengan baik. Inzaghi pun memberikan kabar terkini mengenai pemain-pemain yang cedera di skuad Inter saat ini. Saya berharap Bastoni kembali minggu depan, dan kita tunggu saja apa yang terjadi dengan De Vrij dan Dumfries. Kemudian Pavard akan kembali dalam 10 hingga 15 hari ke depan, dengan saya berharap bisa memiliki semua pemain. Sedangkan mengenai perburuan gelar, besok pagi mereka akan menulis bahwa Inter tidak memiliki saingan nyata. Sementara setelah babak pertama di Lisbon, mereka membuat artikel yang sangat berbeda, dan itulah sepak bola. Tutup sang pelatih. Gelandang Inter Milan, Nicolo Barella merasa puas setelah mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 3-0 atas Napoli di Serie A malam tadi. Pemain berusia 26 tahun itu menyampaikan pemikirannya kepada DAZN setelah pertandingan. Saya harus berterima kasih kepada seluruh tim, ungkap Barella. Mereka selalu memberi saya dukungan dan tetap menjadikan saya sebagai sosok penting dalam momen sulit yang belum pernah saya lalui sebelumnya. Tujuan saya adalah untuk mereka, dan untuk keluarga saya. Napoli adalah juara Italia sehingga kami harus bertahan lebih dalam dan menjaga performa kami karena mereka punya kualitas. Tetapi hari ini kami menunjukkan bahwa kami telah melakukan hal-hal hebat, dan kami akan berjuang sampai akhir. Mengenai perburuan gelar melawan Juventus, ini masih merupakan musim yang panjang. Bianconeri mungkin adalah tim terberat yang harus kami hadapi, sehingga kami harus berjuang. Tetapi di sini kami memberikan pertanggungjawaban yang luar biasa tentang diri kami sendiri. Namun tetap saja, musim ini masih sangat panjang dan apapun bisa terjadi. Tutup sang gelandang. Kiper Atletico Paranaense, Bento Mateusz Krepski dilaporkan telah setuju untuk pindah ke Inter Milan. Menurut jurnalis Italia Niccolò Ceccarini dalam kolomnya untuk Tutto Mercato Web, Nerazzurri sedang mengupayakan tanda tangan Bento dan sudah mendapatkan lampu hijau dari sang pemain. Laporan menjelaskan bahwa ketertarikan Inter terhadap Bento masih jauh dari kata selesai. Namun Nerazzurri semakin mempercepat upaya mereka dan mungkin ingin mengamankan pemain berusia 24 tahun itu pada jendela transfer musim panas mendatang. Inter ingin menjadikan Bento sebagai kiper masa depan mereka dan dibutuhkan tawaran setidaknya 10 juta euro untuk meyakinkan Paranaense. Bento sendiri dilaporkan telah setuju untuk bergabung dengan Inter jika kedua klub mencapai kesepakatan.
Jurnalis Italia, Maurizio Pistocchi mengklaim bahwa dana investasi publik PIF Arab Saudi sedang mempertimbangkan kembali untuk mengakuisisi Inter Milan atau AC Milan, setelah menghentikan negosiasi untuk membeli Juventus. Seperti diketahui, PIF saat ini memiliki saham mayoritas di 4 klub terpopuler di Arab Saudi, yakni Al Nassr, Al Ittihad, Al Ahli dan Al Hilal. PIF juga merupakan pemilik dari salah satu klub Liga Premier Inggris, Newcastle United. Namun seperti yang diungkapkan sang jurnalis, grup Saudi tersebut kini ingin berinvestasi di sepak bola Italia. PIF pertama kali mencoba untuk membeli Juventus dari Exor, namun kedua pihak belum bisa menyetujui kesepakatan. Oleh karena itu, kini mereka mengalihkan fokusnya ke Inter dan AC Milan. PIF pun tengah memahami kondisi keuangan dua rival sekota tersebut. Pemilik Juventus telah melakukan negosiasi dengan PIF, akan tetapi pihak dari Arab tidak tertarik menjadi pemegang saham minoritas. Jelas Pistocchi melalui akun X-nya. Selain itu, evaluasi keseluruhan klub dari sisi kepemilikan adalah 2 miliar euro, sedangkan PIF menilai hanya sebesar 1,4 miliar euro. Setelah mengabaikan pembicaraan dengan Juventus, hari ini PIF mengalihkan minat mereka pada Inter dan AC Milan. Bagi Inter, maka situasinya akan bergantung pada pembiayaan kembali pinjaman Oaktri senilai 275 juta euro. Perwakilan Inter Milan dan pihak Denzel Dumfries dilaporkan tengah dalam negosiasi kontrak baru meskipun belum mencapai kesepakatan mengenai gaji. Pemain asal Belanda itu kini telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci dalam formasi Simone Inzaghi, namun kontrak sang bek sayap akan berakhir pada tahun 2025. Oleh karena itu, pihak manajemen berkeinginan untuk memperpanjang masa baktinya agar tidak kehilangan jasa sang pemain dengan biaya yang relatif rendah pada musim panas ini, atau sebagai agen bebas pada tahun berikutnya. Namun menurut FC Internews, masih ada jarak sekitar 1 juta euro yang memisahkan kedua pihak dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Laporan menjelaskan bahwa Dumfries meminta kenaikan gaji dari 2,6 juta euro menjadi 4,5 juta euro, dengan tawaran Inter saat ini berjumlah 3,5 juta euro. Namun demikian, laporan tersebut mengharapkan kedua belah pihak untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan menutup kesepakatan pada angka gaji sekitar 4 juta euro. Inter Milan telah menjual Andre Onana senilai 50 juta euro ke Manchester United pada musim panas kemarin. Kiper asal Kamerun tersebut tampil agresif di bawah mister gawang Inter dengan membawa Nerazzurri ke final Liga Champions musim lalu. Namun di musim ini, semua tampak berbeda, dengan kritik pedas terus masuk mengingat dirinya telah kebobolan 16 gol dari 13 pertandingan bersama Setan Merah, dan hanya mencatatkan 5 nirbobol. Angka tersebut tentu sangat jauh dari apa yang ia catatkan saat masih memperkuat Inter. Terakhir, kesalahan Andre Onana pada laga kontra Galatasaray membuat Alessandro Costacurta berkomentar melalui studio Sky Sport Italia. Ya, bisa dibilang Onana kembali melakukan kesalahan. Penampilannya di MU menegaskan betapa kuatnya pertahanan Inter, dan saya yakin Inter memiliki pertahanan terkuat di dunia. Pungkas mantan pemain AC Milan tersebut. Agen asal Italia, Davide Lippi menjelaskan mengapa penandatanganan Mehdi Taremi pada bulan Januari bisa menjadi bumerang bagi Inter Milan. Seperti diketahui, Taremi kemungkinan akan meninggalkan Porto pada akhir musim dan menandatangani kontrak dengan klub baru sebagai agen bebas. Namun, Inter dan klub lainnya bisa saja melakukan upaya tersebut pada awal Januari. Meski demikian, Davide Lippi menyarankan Inter untuk tetap berpegang pada pola saat ini dan menghindari penambahan pemain baru di tengah musim, terutama bagi mereka yang mengharapkan menit bermain. Bagi saya, Inter membuat kemajuan yang baik dan mereka sudah memiliki 4 penyerang saat ini. Ungkap Davide Lippi kepada Tutto Mercato Web. Nerazzurri memiliki pemain yang sudah lengkap, sehingga mereka harus berhati-hati dalam memasukkan siapapun yang mungkin memiliki ekspektasi terkait menit bermain, karena hal itu pasti akan merusak suasana ruang ganti yang saat ini sudah kondusif.
Inter memiliki skuad terbaik di Liga Italia, dan mereka juga termasuk tim yang memainkan sepak bola terbaik. Putra Marcelo Lippi tersebut pun merasa jajaran direksi klub sudah benar-benar mendapatkan perpanjangan kontrak. Inter telah memperbarui kontrak para direktur mereka dan memang demikian seharusnya karena mereka pantas melakukan hal itu. Nerazzurri akan mencari peluang baru di bulan Juni, dan mereka telah membuktikan bahwa mereka tahu cara mengejar pemain dengan status bebas transfer. Tutup Davide Lippi. Dua penggawa Inter Milan, Federico Di Marco dan Henrikh Mkhitaryan dikabarkan akan menandatangani kontrak baru sebelum memasuki akhir tahun 2023. Menurut Sky Sport Italia, pihak manajemen sedang berupaya merampungkan perpanjangan kontrak kedua pemain tersebut dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, laporan meyakini jika pihak klub dapat menuntaskannya sebelum memasuki akhir tahun ini. Di Marco dan Mkhitaryan sama-sama menjadi starter reguler di susunan pemain Inter besutan Simone Inzaghi. Sang bek sayap adalah jebolan Akademi Muda Inter yang akhirnya kembali ke Appiano Gentile pada tahun 2021 setelah sempat beberapa kali dipinjamkan. Di Marco kini telah membuktikan dirinya sebagai protagonis di klub dan salah satu pemain terbaik untuk posisinya di Serie A bahkan di Eropa. Meski sisa kontraknya saat ini masih berlaku hingga tahun 2026, namun Inter tetap ingin memperpanjang masa tinggalnya dalam kontrak baru jangka panjang. Di sisi lain, situasi Mkhitaryan semakin mendesak karena ia kini memasuki tahun terakhir kontraknya. Pemain asal Armenia itu bergabung dengan Nerazzurri sebagai pemain bebas transfer pada tahun 2022. Meski tidak lagi muda, namun ia tetap menjadi sosok penting bagi klub. Sumber tersebut juga membahas 3 pembaruan kontrak penting lainnya yang harus segera terwujud. Pertama, kita mulai dengan Denzel Dumfries. Rombongan agen sang pemain terus melakukan negosiasi dengan pihak klub terkait kenaikan gajinya. Meski demikian, laporan tersebut menyatakan bahwa kesepakatan baru pemain Belanda itu tidak akan rampung hingga akhir tahun ini. 2 bintang lainnya adalah superstar Inter, Lautaro Martinez dan Nicolo Barella yang juga harus mendapatkan kesepakatan baru pada tahun depan, meski kontrak mereka saat ini masih berlaku hingga 2026. Striker Inter Milan, Marco Arnautovic membuat sejarah dengan mencetak gol pertama bagi timnya dalam pertemuan Liga Champions melawan Benfica. Seperti diketahui, Nerazzurri tertinggal 3 gol di babak pertama saat menurunkan susunan pemain lapis kedua. Namun demikian, raksasa Italia mampu melakukan comeback luar biasa di babak kedua untuk mengakhiri pertandingan dengan skor imbang. Semuanya berawal dari gol Arnautovic yang memanfaatkan bola untuk mencetak gol dari jarak dekat. Davide Frattesi kemudian melepaskan tendangan voli yang luar biasa, dan Alexis Sanchez menyelesaikan kebangkitan dari titik penalti. Menurut akun X Opta France, Arnautovic telah mencatatkan rekor baru Liga Champions setelah membobol gawang Benfica. Laporan mengungkapkan bahwa ini adalah gol pertama pemain berusia 34 tahun itu di kompetisi tersebut sejak mencetak gol untuk Werder Bremen pada Desember 2010. Setelah 4.740 hari, Arnautovic kembali mencetak gol di kompetisi klub elit Eropa tersebut, dan menjadikannya selisih jarak waktu terlama dari pemain yang sama dalam sejarah turnamen. Yang lebih mencengangkan lagi adalah fakta bahwa gol terakhir sang striker di kompetisi ini terjadi saat melawan Inter, ketika dirinya memperkuat Werder Bremen.